아이들이 절벽으로 떨어질 것 같으면 생각 없이 마구 달리는 법이니까 말이야. 나서는 Halo Kak, balik lagi nih. Kali ini kita akan membahas drama Korea yang telah lama kita tunggu. Weak Hero Kelas 2 yang telah tayang di Netflix pada 25 April 2025. Setelah di musim pertama diperlihatkan murid pintar yang harus keluar sekolah setelah terlibat perkelahian. Karena tidak ada sekolah lain yang menerimanya, dia pun terpaksa masuk ke sekolah berandalan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. 일동 정지! Film dimulai diperlihatkan Yoon Si-eun yang masih terpengaruh oleh kejadian yang menimpa Suho. Karena hal itu dia kesulitan untuk tidur, bahkan setelah rutin ke psikiater. Dokter memintanya untuk menjelaskan apa yang mengganggunya. Namun Si-eun menolak untuk berbicara lebih jauh. Tidak hanya itu, dia bahkan masih menutup diri di sekolahnya yang sekarang. 나 진짜로 괜찮아? Rumor tentang alasannya pindah sudah tersebar sejak tahun lalu. Mereka mengira Si-eun pindah setelah menghabisi seseorang. Karena itu, para siswa di sana tidak berani mengusiknya. Bahkan salah satu siswa pengganggu bernama Choi Hyo-man juga takut padanya. Saat Si-eun masuk, suasananya langsung berubah. Teman sekelasnya langsung diam dan beberapa dari mereka keluar untuk mencari kesibukan. Padahal setelah datang, dia duduk dan langsung tertidur. So Jun-tae yang merupakan pesuruh di sekolah tidak sengaja menabrakkan tasnya di kepala Si-eun. Dia bergegas meminta maaf. Si-eun yang tidak ingin mencari masalah langsung mengabaikannya. Di sini terlihat Jun-tae berkeliling sekolah dan membagikan susu dan cemilan di beberapa siswa. Salah seorang dari mereka yang pesanannya tidak sesuai terlihat kesal dan meminta Jun-tae membawakannya ponsel. 준태! 내가 저번 주부터 바꿔달라고 말했잖아! 미안해, 내가 다음에 더 꼭 신경 쓸게. Setelah mengirim semuanya, Jun-tae kembali ke kelasnya dan memeriksa tabel pengumpulan ponsel. Satu-satunya tabel yang tidak terisi adalah milik Si-eun dengan catatan jangan diganggu. Meski begitu, dia memberanikan diri dan bertanya model ponsel apa yang Si-eun pakai dengan alasan penasaran. 쓰는 폰 기종이 뭔지 나한테 Scene berikutnya diperlihatkan Jun-tae mendatangi Hyo-man sambil membawa beberapa ponsel. Hyo-man kesal karena jumlah yang dibawanya semakin berkurang. Dia mengatakan kalau apa yang mereka lakukan sekarang adalah bisnis. Dia meminta mereka bekerja keras sebagai ganti perlindungan di sekolah. Hyo-man juga memeriksa catatan Jun-tae. Dia lalu melihat nama Si-eun dengan sebuah peringatan dan bertanya alasan Jun-tae menandainya seperti itu. Jun-tae menjelaskan kalau dia melakukannya karena mengingat tahun lalu saat Si-eun baru pindah dan hampir berkelahi dengan Hyo-man. Namun gagal karena guru datang lebih dulu. Hyo-man pun melarang orang lain menyentuh Si-eun karena dia sendiri yang akan membereskannya. Tapi sampai sekarang dia belum melakukan apapun. Mendengar hal itu, Hyo-man semakin kesal. Dia merasa orang-orang menganggapnya akan kalah melawan Si-eun. Dia lalu menyakiti Jun-tae dan memintanya membawa ponsel Si-eun saat itu juga. 아닌 게 아니라 이 씨발! Karena tidak ada pilihan, dia pun mengambil ponsel Si-eun dari ruang guru. Setelah mengamankannya, dia membawa ponsel yang lain kembali ke kelas dan membagikannya. Saat yang lain sudah pulang, Si-eun maju dan bertanya apa Jun-tae melihat ponselnya. Sambil gugup, Jun-tae menjelaskan kalau dia tidak melihatnya. Dia hanya mengambil tas itu di ruang guru dan membawanya ke sana. Meski menjelaskan panjang lebar, Si-eun tidak mendengarnya. Dia hanya melihat luka di wajah Jun-tae dan tahu apa yang terjadi. Itulah sebabnya dia membiarkannya. Sebelum pulang, Jun-tae membawa ponsel Si-eun pada Hyo-man. Jun-tae yang merasa bersalah kembali mendatangi Si-eun dan menawarkan akan membantunya membeli ponsel baru. Si-eun kesal mendengar Jun-tae terus bicara. Si-eun kesal mendengar Jun-tae terus bicara untuk mengurangi rasa bersalahnya. Dia menyebut Jun-tae pengecut lalu pergi. Si-eun mendatangi Suho di rumah sakit dan menceritakan apa saja yang dia alami. Keesokan harinya dia melihat Jun-tae diganggu oleh Hyo-man dan bawahannya. Melihat hal itu mengingatkan Si-eun pada Bum-suk. Dia pun sempat berpikir untuk menyerang dan menghancurkan mereka bertiga.
pun dia kembali tenang dan meminta Hyoman minggir. Awalnya Hyoman menolak, tapi melihat tatapan Si-eun, dia ketakutan dan memberikannya jalan untuk lewat. Di kelas, Juntae memberikan susu dan cemilan untuk Si-eun. Dia juga mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Tidak hanya itu, Juntae juga bertanya bagaimana caranya agar tidak menjadi pengecut. Karena sekeras apapun dia berpikir, dia tidak menemukan caranya. Si-eun memberitahunya tentang hukum Newton. Jika tidak ada aksi, maka tidak ada reaksi. Di jalan pulang, Juntae lalu mencari tahu tentang hukum tersebut. Dia bahkan mengabaikan telepon bawahan Hyoman. Sementara Si-eun tidak sengaja melihat dua siswa enjang dihentikan oleh beberapa remaja. Hyoman yang juga di sana bukannya membantu, dia malah meminta mereka untuk menyerahkan uangnya lalu pergi. Hyoman yang ingin bergabung dengan aliansi mendatangi Sonje, ketua dari salah satu sekolah. Dia meminta waktu untuk mengumpulkan ponsel curiannya. Hyoman berjanji akan menaikkan keuntungannya asal Sonje bisa membereskan Humin. Parhumin merupakan ketua atau orang terkuat di sekolah Onjang. Namun karena terlibat perkelahian, dia akhirnya diskors dan akan kembali sebentar lagi. Dua pria yang mendengar percakapan Hyomin dan Sonje menyebut mereka sedang bermain gangster. Sonje yang kesal mendatangi dan menyerangnya. Scene berikutnya diperlihatkan Juntae yang ke sekolah sangat awal dan masuk ke ruangan Hyoman. Dia mengambil semua ponsel yang ada di lemari dan mengembalikannya pada pemiliknya. Dia menulis maaf dan meminta mereka untuk memeriksa laci. Setelah sampai di kursi Si-eun, dia menambah ucapan terima kasih pada catatannya. Meski senang ponsel mereka kembali, namun tindakan Juntae membuat siswa yang lain heran. Choi Hyoman yang tahu kalau Juntae pelakunya bergegas mendatanginya. Juntae melakukan persiapan. Dia sadar dirinya akan dihajar habis-habisan. Melihat hal itu mengingatkan Si-eun pada masa lalu. Dia akhirnya berdiri dan menendang kursi yang hampir melukai Juntae. 손 넘지 말라고. Si-eun meminta Hyoman untuk tidak melewati batas. Karena hal itu, Hyoman juga memukulnya. Meski telah diserang berkali-kali, Si-eun tetap bangkit dan berdiri di depannya. Tindakannya itu membuat Hyoman dan siswa yang lain kaget. Beralih di klub basket. Mereka kesal karena tidak bisa ikut turnamen akibat Humin yang selaku ketua malah diskors. Go Hyun-tak yang kesal berencana menemui guru untuk protes. Namun saat ingin ke ruang guru, dia melihat banyak siswa yang berlarian untuk menyaksikan Hyoman. Dia dan Jiwon pun ikut ke sana melihatnya. Sementara Si-eun yang sudah terluka membaca gerakan Hyoman dan berhasil menghindar. Hyoman yang merasa dipermainkan kembali ingin menyerang tapi dihalangi oleh Gotak. Hyoman pergi setelah Gotak hampir menyerangnya. Dia berjanji akan membereskan mereka. 너도 이 씨발 새끼야. Si-eun langsung mendatangi Juntae dan mengajaknya ke UKS. Gotak memanggilnya karena menganggap Si-eun tidak menghargai bantuannya. Si-eun dengan santai berterima kasih lalu pergi. Tapi Juntae malah mengajaknya berobat ke ruangan lain. Dia mengatakan keadaan semakin rumit jika guru UKS melihat luka mereka. Si-eun lalu bertanya alasan Juntae melakukan hal tersebut. Juntae menjelaskan kalau dia melakukannya berdasarkan hukum Newton yang Si-eun katakan sebelumnya. Si-eun nampak bingung karena yang dia maksud berbeda dari yang Juntae pahami. 준태 괜찮아? 준태 그건 다이저부 데스까? 썩까. Scene berikutnya diperlihatkan Gotak yang tidak sengaja mendengar rumor tentang Si-eun. Beberapa siswa menceritakan tentang Si-eun dan Hyoman yang berselisih tahun lalu. Hyoman menghubungi semua orang di sekolah lama Si-eun untuk mencari informasi tentangnya. Dari sana dia tahu kalau Si-eun hampir membuat cacat beberapa anak. Itulah sebabnya dia pindah ke sekolah Enjang. Meski pintar, tidak ada sekolah lain yang mau menerima Si-eun. Namun Gotak tidak percaya pada gosip tersebut. Di rumah, Si-eun berhasil tertidur setelah meminum vitamin yang Juntae berikan. Dia pun ikut ke kantin makan siang bersama Juntae sekaligus berterima kasih. Setelah makan siang, keduanya duduk di lapangan. Tak lama berselang, Hyoman datang menghampiri mereka. Dia dengan sengaja bersikap so akrab dengan Si-eun untuk membuat Gotak kesal. Hyoman berencana membuat mereka berselisih. Saat ingin kembali ke kelas, Juntae meminta Si-eun pergi lebih dulu.
karena dia akan ke toilet. Namun setelah beberapa langkah, bawahan Hyoman mendatangi Juntae dan membawanya pergi bersama. Sementara Hyoman masuk ke ruangan klub basket dan mengacaukan tempat tersebut. Di kelas, guru mencari Juntae. Si-an yang biasanya diam menjelaskan kalau Juntae absen sejak pelajaran kelima. Dia menunjukkan rasa khawatir, namun guru malah bersikap acuh. Setelah semua pergi, Hyoman mendatangi Si-an dan memberitahunya kalau Gotak menyeret Juntae ke ruang klubnya. Meski curiga, Si-an tetap ke sana. Dia melihat ruang tersebut telah berantakan. Di sini, dia menemukan Juntae di dalam lemari dan tahu kalau itu ulah Hyoman. Di sisi lain, Park Hyun-woo mendatangi Gotak dan memberitahunya bahwa Si-an ingin bertemu dan bertarung dengannya. Dia juga menjelaskan kalau Si-an bergabung dengan Hyoman untuk menghancurkan Gotak dan Humin. Gotak yang kesal segera mendatangi Si-an. Dia melihat Si-an keluar dari ruang basket dan memanggilnya. Meski mendengar Gotak, Si-an tetap pergi dari sana. Sementara Hyomin membuat rencana bersama anak buahnya. Mereka berencana menyerang Gotak dan Si-an ketika tenaga keduanya habis setelah berduel. Di jalan pulang, Gotak mengejar Si-an dan memintanya berhenti. Gotak meluapkan kekesalannya pada Si-an. Juntae berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Namun Gotak yang telah emosi menyuruhnya untuk diam. Si-an yang malas berdebat meminta Gotak memukulnya. Dia sadar kalau Gotak tidak akan mendengar penjelasan mereka. Gotak semakin kesal melihat tingkah Si-an. Dia meminta Si-an berhenti berpura-pura baik setelah menghancurkan hidup seseorang di masa lalu. Melihat Gotak terus berbicara, Si-an yang emosi menyerangnya lebih dulu. Si-an meraih pulpennya dan berhasil melukai Gotak. Namun tak lama berselang, Hyoman dan anak buahnya datang. Mereka menyerang Si-an dan Gotak bersamaan. Hyoman yang menggunakan tongkat besi membuat Si-an kewalahan. Beruntung Park Humin datang tepat waktu dan menghentikan mereka. 나 좀 감길 것 같지 않냐? Adegan ditutup dengan diperlihatkan Humin yang berhasil menjatuhkan Hyoman dengan sekali serangan. Yap, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Kita akan lanjut alur ceritanya di next video. Bye-bye!